Kondisi istri setelah kemarin preeklamsia, terus anak babynya meninggal, kondisi istri sekarang gimana? Secara mental masih nggak terlalu kuat. Apa yang terjadi yang mungkin kamu bisa share deh gitu, experiences yang kamu ngerasa bahwa mungkin sampai sekarang kamu ngerasa udah deh, gue balik lagi pasrah berserah sama Allah. Kan Allah bilang, aku tergantung prasangka hamba aku. Kalau kita yakin Allah nolong, Allah akan tolong, Kak. Tapi kalau kita yakin ke manusia, manusianya nggak nolong, Allahnya pun nggak nolong. Do you have any regret now? Ada penyesalan nggak saat itu? I wish at that time aku bikin asuransi kayak BPJS kayak, ada penyesalan atau tidak sama sekali justru? Justru aku semakin kuat dengan kejadian ini, Kak. Untuk tolak semua insurans. Menggantungkan nasib, menggantungkan sesuatu bukan kepada Tuhan. Itu hancur aku, Kak. Sudah. Kan kamu bilang kamu sempat bukan cuma marah, lu memaki lagi, lu bilang kenapa, why this thing happen to me, ya Allah gitu. Sampai aku bilang, kalau lu nggak panggil gue yang nyamperin lu. Mau mati? Ya. Hai guys, jumpa di vlog aku. Bintang tamu yang akan aku ajak ngobrol kali ini adalah seorang yang sedang viral. Keviralannya bukan karena, mungkin kali ini banyak orang yang viral karena kelucuannya, kenekatannya, mungkin mandi lumpur, disawer, macam-macam ya. Beribu banyak tingkah konten untuk bisa mencapai kata viral. Tapi salah satu teman saya ini viralnya akibat bisa dikatakan musibah atau tantangan hidup yang terjadi dalam hidupnya, dan banyak banget sebetulnya yang bisa di-share sebagai seorang public figure yang he was on top. Dulu banyak sekali sinetron yang dia mainkan. That's life, ups and down. Ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Mudah-mudahan kita bisa belajar sesuatu dari perjalanan hidup seorang Aji Yusman. Aji, Ya, Kak. how are you, Ji? I'm great, alhamdulillah. Alhamdulillah, Aji. Hari ini masih bisa mengatakan alhamdulillah, padahal yang kakak dengar kamu baru saja kehilangan baby. Ya. Baby girl, Ya, right? baby girl. Oke. Ji, ini kan kamu lagi viral sekali sekarang. Viralnya adalah karena banyak orang yang sebetulnya tahu wajahnya Aji Yusman ini bukan bintang kaleng-kaleng ibaratnya. Lo udah sering main sinetron berbagai judul dan segala macam. Pertanyaan orang, kok bisa sampai lo viral meminta penggalangan dana, is it? Ya, open donation. Ya, open donation gitu ya. Untuk seseorang yang used to be very famous sebesar kamu. Ya cukup besar lah namanya, Aji Yusman gitu. Apakah karena kamu tidak pintar memanage uang, atau karena memang things happen in life yang kadang-kadang di luar dari planning kita? First of all, I'm just human being, Kak. Ya. Yang dimana terkadang aku nggak bisa taking control, aku nggak punya kemampuan untuk menghandle sesuatu di sana kan. Dan memang kebetulan kejadian ini datang di saat finansialku lagi nggak bagus, yang dimana sudah terkikis dari yang sebelumnya. Oke. Ditambah usaha yang aku jalankan pun kita stop sementara ini dikarenakan pandemi. Iya. Yang berbau dengan internasional jalur dan sebagainya. Oke. Jadi pada saat itu memang aku punya uang atau save simpanan yang cukup untuk daily aja. Tidak bisa untuk mengcover kejadian-kejadian yang terdengar sekarang. Oke. Yang kita tahu kan bahwa kamu Aji Yusman seorang, ini viralnya gini ya, Aji Yusman seorang artis sampai tidak punya uang untuk ibaratnya saat itu melakukan operasi sesar, mengeluarkan baby dari perut istri yang sampai akhirnya dikeluarkan sudah dalam kondisi sudah meninggal gitu ya, Ji. Sampai segitunya tidak punya keuangan gitu loh. Padahal banyak orang, ya ampun, angkatan di bawah aku tuh taunya kamu tuh warawiri di banyak sinetron gitu. So kamu tadi sempat bilang bahwa ini bukan satu kejadian tapi sudah rentetan. What happened? Apa yang terjadi sebelum akhirnya kejadian kemarin istri kamu eklamsia, tensinya sampai 28. Ya. Aku tarik sedikit ke belakang, Kak, yang dimana memang kejadian ini sekarang yang seperti terdengar, dan sebelumnya memang ada versi-versi sebelumnya. Sempat ada pergejolakan yang dimana kesehatannya menurun sebelum kejadian ini. Istri? Oke. Kita bolak-balik check up dan sebagainya, dan juga ada obat yang harus ditebus, dan itu nggak sekali, beberapa kali. Bahkan kejadian ini pun, ini tempat kelima kita mendapatkan kesempatan untuk mengevakuasi jenazah anak kami. Sebelumnya, Tempat kelima. Wow. Tempat kelima. Tapi intinya lucunya di keempat tempat sebelumnya itu semua saran sesar, nggak ada yang lain. Oke, karena kondisi ya. Karena kondisi. Iya. Ditambah
1 tahun yang lalu itu sesar juga, Kak. Anakku Ini anak ketiga nih. Yang ketiga tuh sesar. Jadi yang keempat kalau misalkan dikeluarkan secara di luar sesar itu nggak memungkinkan atau membahayakan istriku, Kak. Iya. Nah, sebelum itu ada anakku sesar yang ketiga, independen. Terus ada bakteri di pencernaannya dan berkembang biak. Kalau misalkan datang dia on, itu panasnya bisa 40,5 derajat. Istri nih? Anakku anak yang nomor 3, oke. 40,5 disertai dengan kejang, tapi bukan ayan, Kak. Step dong? Step. Oh my God. Biru, semuanya biru, tangannya biru, semuanya biru. Terus disertai sama bercak kayak bentol-bentol besar merah seluruh. Umur badan. berapa anakmu yang ketiga? Sekarang itu Azalia 1 tahun 1 bulan, Kak. Wow, masih kecil banget. Jadi dari step udah umur bulan-bulanan tuh udah sering step? Menginjak usia 10 bulan sudah mulai. Sering step tuh dia? Panas dan step. Wow, oke. Berarti otomatis ada pengeluaran juga? Ya. Kita tarik lagi ke belakang. Papaku kena kanker stadium awal. Stadium lanjut. Kanker apa, Ji? Awalnya itu tai lalat, cuman ada pengoperasian yang dilakukan tidak dengan semestinya. Wallahu alam itu mau praktek atau bukan, Kak. Iya. Intinya yang tadinya tumor jinak berubah menjadi ganas kanker. Cancer. Ya. Itu panjang, the long journey ya, karena He's still alive? is passed away already. Jadi papa mama dua-duanya sudah meninggal? Sudah nggak ada. So you yatim piatu now? Ya. Wow, oke. And then papa dengan treatment untuk cancer? Sebisa apapun kulakukan untuk menopang kesehatan papa, yang dimana terakhir meninggal dalam kondisi balik lagi ke finance. Gitu. Karena memang belum besar sekali biayanya, besar sekali yang dikeluarkan. Seharusnya itu dicabut akar kansernya. Baru bisa meminimalisir kemungkinan terjadi yang tidak diinginkan gitu kan. Akhirnya kita tidak mempunyai kemampuan untuk itu, dan si virus kansernya ini cepat jalannya, Kak. Dari 2012 sampai 2016 itu merembet. Jadi kalau misalnya 2017 ke sini tuh wah itu cepat 3 kali lebih lipat cepat dibanding sebelumnya. Jadi ini sudah habis, Kak. Makanya kadang-kadang kalau misalkan ada yang nanya gimana papa keadaannya, aku agak riskan untuk mengirimkan, dikhawatirkan nafsu makannya jadi hilang. Sorry Ji, awalnya toilet papa di mana? Andang-andang di sebelah kiri. Dioperasi itu? Dioperasi. Maksudnya hidup ya berarti ya dia? Hidup, oke. Jadi sesungguhnya tai lalat itu sebenarnya nggak boleh diapa-apakan. Kalaupun memang harus dicabut, harus dengan cara yang benar, Kak. Harus tepat ya gitu. Kalau nggak dia jadi kanker. Kayak men-trigger gitu ya? Men-trigger. Jadi dioperasi, and then after that masih ada sisa di dalam. Oh my God. Masih sisa di dalam, dan itu menggerogoti secara perlahan. Akhirnya ini habis sudah. Jadi kalau misalkan mau mengkonsumsi suatu makanan, itu langsung ke saluran dalam, Kak. Jadi hidung ini udah nggak ada. Jadi kadang kalau misalkan aku mau men-share foto papa, agak dikhawatirkan mengganggu kenyamanan. Berapa lama dia menderita itu? Benar-benar menderita itu 6 tahun terakhir. 6 tahun terakhir. Kamu masih kerja tuh? Masih syuting? Syuting emang aku yang menarik diri, karena aku kan coba chance di yang lain. Tempat lain ya? Tempat lain. Tapi terkadang yang namanya hidup kan ups and downs seperti kakak bilang. Betul. Papa nyerah di bulan 6 2022 kemarin. Berarti pada saat papa sakit pengobatan kanker itu pun Aji yang menopang financial juga? Ya. Wow. Mama masih ada tuh? Udah meninggal. Jadi papa yang kedua, mama yang pertama meninggal? Yes. Jadi papa, kamu yang juga mengcover semuanya? Sama II. Pada saat itu II masih bisa backup. Karena memang itu biayanya besar sekali, Kak. 2 kali tahap operasi besar. Di rumah sakit swasta 9 bulan 12 hari. Operasinya? Perawatannya. Karena yang bikin lama adalah menunggu setelah tahap operasi pertama selesai, untuk kedua ini yang lamban. Wow. Itu yang memakan waktu 3 sampai 4 bulan sampai ini pulih. Jadi otaknya ini, Kak, di dalam ini sampai menumbuh rambut ke ini. Ini yang mana nih? Mama. Jadi mama dulu kejadian. Oke, tadi kan papa nih. Papa kena kanker. Ganas-ganasnya 6 bulan. Terparahnya 6 bulan. Di 6 bulan terakhir. Semua biaya Aji otomatis yang membantu saat itu. Sempat ada pihak keluarga yang membantu, tapi hanya stop di perjalanan awal.
Ya otomatis ya penghasilan kamu juga pastinya kamu juga membantu untuk namanya juga ayah sedang sakit kan. Oke. Sebelum itu menarik lagi ke belakang, mama juga sakit. Sakit. Mama sakit apa? Stroke, pecah pembuluh darahnya. Pecah pembuluh darah. Wow. Itu yang panjang tuh 9 bulan di rumah sakit. 9 bulan sekian hari di rumah sakit. 6 bulan bertahan setelah keluar dari rumah sakit. Sampai akhirnya pass away, meninggal. Ya. Jadi mama duluan sakit pecah pembuluh darah, papa kena kanker, baru istri eklamsia dengan segala pergolakan kemarin mengeluarkan anak pun meninggal yang keempat. Wow. Semuanya independen. I'm so sorry to hear that. What a life, what a struggle. Terkadang ya wajar, hukumnya orang nggak tahu kan nggak dosa. Tapi ketika sudah diinformasikan, dia pasti tahu dong. Harusnya lebih menelaah lagi terhadap kondisiku yang nggak boleh. Miskin. Siapa sih yang mau hidup miskin? Exactly, iya. You need to know gitu loh kenapa sampai aku seperti ini. Ada perjalanannya gitu. Dan nggak pendek perjalanan ini. Oke. Aji pertama kali main sinetron umur berapa, Ji? Kamu tuh masih ABG gitu deh. Aku masuk dunia iklan awalnya kelas 3 SD. Iklan apa, Ji? Aduh, iklan apa? Kayak minuman energi lah. Tapi sekarang produknya udah ditarik. Oh, itu awalnya iklan. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. So when you were kid masih kecil banget, kamu tuh udah jadi ya ibu tanya udah masuk TV lah ya. Dipersiapkan sama mami sebenarnya. Mami yang mempersiapkan. Ya. Jadi kayaknya mami mempunyai kemampuan vision yang memang ada ke depan jauh. Yang dimana sebenarnya mami nggak suka juga aku jadi entertainer seperti ini gitu, karena kan mami tahu cita-cita aku seperti apa, tapi mami kayaknya mempunyai sesuatu pandangan ini kayaknya perlu di-build dari awal, yang dimana kalau lu tergencet lu bisa menggunakan ini. Jadi kamu udah bikin casting gitu? Dibuka jalannya sama mami, bahkan aku baru inget mami ini udah pergi kak, sudah berpulang. 1 tahun kemudian ada salah satu production house nelfon aku. Bro, free gak? Ada stripping nih. Dari PH mana? Dari PH ini katanya. Iya. Ini true story, real event loh kak. Iya. Oke. Untuk kapan? Syuting lah aku. Berjalan 1 bulan, akhirnya aku dekat dengan casting director dong. Karena sering berkomunikasi. Iya. Nggak tahu, accidentally aku nanya, lu bisa ngoling dan inget gue dari mana? Ada beberapa tahun yang lalu, itu ibu-ibu katanya, Chinese nganter foto lu, dia ngaku manajer lu, gitu. Berapa tahun yang lalu aku hitung kak, udah meninggal mami ini. That was your mom. Ya. Nganterin portfolio apa sih zaman dulu tuh CV. Foto ya zaman dulu ya ke PH ini. Baru bertahun-tahun setelah dia udah meninggal. Ya berarti dia masih bisa ngasih kerjaan. Dia menabur bibit ya. Masih bisa memberikan kamu ibaratnya makan stripping gitu ya. Walaupun mami udah almarhumah. Wow. Oke. Ji, dari kelas 3 SD sudah jadi model. Terus main sinetron. Berapa sinetron yang Aji udah bintangi? More than 10? Lebih lah ya Ji. More than 10 ya. Sebagian besar tadi kan aku bilang kamu tuh selalu jadi peran utama ya Ji. Dia bilang enggak juga kak. Sebenarnya aku juga kadang-kadang peran kedua, peran pembantu. Tapi selalu kelihatan kayak peran utama karena dia kan petakilan kan anaknya. Jadi gue dulu gini, ganggu banget sih nih anak nih. Kayaknya tuh bandel gitu nih anak gitu. Dan uang bertahun-tahun bekerja kemana aja? Karena kan semuanya aku serahkan ke mami pada saat itu. Mami independent woman, mana memang wanita yang hebat. Ada masalah sesuatu terjadi dalam dunia bisnisnya mami yang memang aku selaku anak mau nggak mau harus menopang dan membantu. Ada aku bantu dia. Mungkin ada yang terpakai di situ. Karena kalau kakak bisa lihat sekarang serentetan yang berjalan sama waktunya dengan aku untuk menanjak kan udah punya ini, udah punya itu, ya kan? Minimal mobil udah Alphard deh Ji, ya kan? Aku bantu mami pada saat itu, aku bantu mami dan ditambah dengan musibah-musibah ini. Oke. Asuransi, ini kan banyak yang kemarin jadi pro kontra ya, jadi obrolan netizen gitu. Kayak tadi aku sempat ngobrol-ngobrol di sekolah anakku, ini ibu-ibu muda gitu, mau podcast sama siapa? Aku bilang Aji Yusman. Oh dia kan kemarin aku nonton di Densu, dia bilang gitu. Dia kenapa sih nggak mau pakai asuransi gini nih? Nah ini banyak pertanyaan nih dari netizen luar.
Aji, kenapa kamu saat itu tidak memilih pakai insurance sampai akhirnya kamu ibaratnya terkuras semua penghasilan kamu? I don't trust the insurance. Think, Mami itu mempersiapkan satu insurance yang berupa ahli waris. Aji, kalau Mami kenapa-napa one day nanti, cari kertas ini ya. Oke. Simpenlah sama Mami kertas tersebut. Akhirnya Mami meninggal, baru ketemu kertas itu sama aku. Di situ jelas tertulis bersifat ahli waris dan beratas namaku sendiri ya, Emil Arif Yusman. Lantas pada saat itu karena memang sudah menipis, aku cobalah untuk benar gak sih? Ditemani dan didampingi dengan sales insurance lainnya. Ini tanpa menyebutkan insuransinya apa ya? Ya. Oke, in your case. Ya, in my case. Akhirnya jalan lah sampai ku bilang gini, bro, gue nggak ada uang loh. Gue nggak ada uang, habis sudah. Yaudah gue bantu bro. Ya, lu cukup bawa diri lu, bawa data yang segini, historical kenapa dari Mami sakit sampai akhirnya she's passed away already. Ketemu lah, dan itu nggak sekali loh kak, meeting banyak ya. Iya. Paham pastilah. Kan? Ya. Akhirnya aku keluar juga, ini bilang katanya tadi gue cover ya, keluar juga akhirnya. Kopi minimal lah ya. Kan? 300.000 sudah itu kan sekali. Ketemulah kita di mana titik si orang ini adalah kepala employee di kantor insuransi. Iya. Dia mengakui, Bang sebenarnya saya selaku posisi saya di sini harusnya keluar uang apa namanya itu? Iya, uang pertanggungan ya? Atau iya uang pertanggungan. Iya. Harusnya keluar. Karena Mami udah meninggal kan. Ya, Oke. Lantas kenapa tergencet dan ini nggak sampai cair? Kita main logis berpikir di sini kak. Itu karena 3 laps lewat terakhir. Detik-detik di mana harta itu sudah terkuras untuk membayar DP rumah sakit dan sebagainya. Yang sifatnya auto debit. Jadi ketika pertama nggak ketarik karena mungkin nggak ada dana. Kedua dan seterusnya tetap tidak ada dana. Tapi seenggaknya datanglah perwakilan dari orang insuransi tersebut by phone kayak. Atau visit ke rumah kayak, Pak ini kenapa Bu, kok nggak bisa di auto debit, dananya nggak ada. Satu pun manusia yang nggak ada yang muncul kan. Dari mana aku bisa tahu? Oke. Aku lagi ABG, lagi nikmatin masa-masa kelaki-lakian aku kan nggak, ya kan? Ya, mami note seperti itu mana masuk? Iya. Gitu. Nah kepikiran juga akan begini hidup akan ya? begini gitu loh. Lantas alasan dia yang bikin memperkuat kenapa uang ini nggak sampai turun, itu senilai Berapa pertanggungannya? 235 juta kalau nggak salah. Untuk orang lagi nggak punya duit itu gede banget. Sangat besar, sangat besar. Karena aku pada saat itu pas Mami keluar dari rumah sakit, handphone pun nggak ada itu. Gitu. Handphone pun nggak ada. Akhirnya, ya udah. Dia nggak keluar duitnya? Enggak. Sampai sekarang? Iya. Malah ada beberapa sekarang ada karena aku alhamdulillah ada rekan-rekan yang memang mempunyai kekuasaan lebih untuk lu tagih dan sebagainya. Tapi kalau dengan uang itu Mami lebih tenang di sana untuk nggak aku ambil, aku nggak akan ambil Kak. Even aku butuh. Even lo butuh banget nih. Jadi itu membuat lo trauma untuk tidak pakai asuransi. Tapi kan asuransi, so many insurances gitu Ji. Mungkin kan in that case, that thing happen. Tapi kan asuransi banyak pilihannya. Kenapa saat itu nggak mencoba? Apa setrauma itu Kang? Mungkin aku keras kepala ya, stubborn juga kali ya. Tapi aku punya pemikiran gini kan. Kita kan waktu lo punya duit nih, pasti ada orang deketin lo. Ji, lagi berduit, lagi punya uang, bikin asuransi. Pasti ada yang deketin lo. Minimal agen asuransi teman lo pasti ada. Tapi untuk kamu dan keluarga anakmu 3 untuk menggunakan asuransi, kenapa tidak Ji? Oke, gini. Ini keyakinan aku pribadi ya, Iya. Yang dimana ini personal opinion Aji ya. Kalau memang hartaku habis dikarenakan untuk membiayai pengobatan, habislah sudah. Mungkin di situ ada rezeki yang bukan rezeki aku Kak. Makanya dibersihkan sama Tuhan. Mungkin ada hak aku, ada yang bukan hak aku. Karena pasti di setiap kejadian Allah tuh nggak habisin semua, ada sisanya. That's true, ya. Gitu loh. Gak mungkin dihabisin sampai lo nggak makan banget lah ibaratnya. Mungkin, pasti Allah sisakan. Kejadian Mami disisain Kak. Kejadian Papa ada sisanya. Sekarang ada sisanya. Ada. Tapi bukannya nggak tahu ya, it's just in my mind gitu. Bukannya I think God is also asking us
untuk juga punya wisdom untuk bisa maintain and taking care of our financial gitu loh. Mungkin nggak harus insurance, misalnya kamu nggak percaya insurance or saving account, tapi kan sekarang kalau misalnya sakit, kita punya tabungan gedenya juga pasti kan kalau minta pinjam baik sakitnya lama kan pasti grogot abis gitu. That's why sekarang mungkin orang bilang, apalagi dengan kejadian kemarin sahabat kita Indra Bekti gitu kan, itu kan orang kayaknya hampir semua akhirnya jadi ngecek nih, insurance udah punya belum, insurance seperti apa, dicek detail gitu loh. Ada nggak pemikiran kamu bahwa or do you have any regret now? Ada penyesalan nggak saat itu? I wish at that time aku bikin asuransi kayak BPJS kayak, ada penyesalan atau tidak sama sekali justru? Justru aku semakin kuat dengan kejadian ini Kak, untuk tolak semua insurance. Karena ketika kita bergantung terhadap sesuatu, ini untukku ya kayak yang merasakan perjalanan waktu ini. Ini Aji ya guys. Menggantungkan nasib, menggantungkan sesuatu bukan kepada Tuhan, itu hancur aku Kak. Sudah. Makanya ketika aku pasrahkan kemarin, ya Allahu Rabbi, aku pasrahkan semuanya ketentuan kepadamu. Sesungguhnya aku tak mampu apa-apa tanpamu ya Allah. Meledak. Malah ini banyak yang ngeliat ke Aji ya. Kalau masalah, jadi karena itu anak lu nggak tertolong, nggak ada yang bisa ngelawan ketentuan Tuhan. Oh ya, itu kan sudah ibaratnya sudah suratannya udah ada ya, kalau nyawa ya. Gitu. Karena mungkin perjalanannya seperti itu. Terkadang kan kita harus menghancurkan sesuatu untuk menimbulkan yang baru. Kenapa Aji tadi bisa bilang bahwa saat ini aku udah berpasrah kepada Allah? Apakah ada masa when you look back ke belakang, tadi kamu bilang aku lagi ABG menikmati kecowokan aku. Ya pasti namanya anak muda, apalagi kamu kan ganteng, kamu punya banyak achievement saat itu. Apa yang terjadi yang mungkin kamu bisa share deh gitu, experiences yang kamu ngerasa bahwa mungkin sampai sekarang kamu ngerasa udah deh gue balik lagi pasrah berserah sama Allah. Dulu aku sering menuhankan makhluk. Menuhankan makhluk, manusia. Yang bisa tolong gue sih ini nih. Iya. Dia yang bisa tolong, apa yang ku dapat? Kan Allah bilang, aku tergantung prasangka hamba aku. Kalau kita yakin Allah nolong, Allah akan tolong Kak. Tapi kalau kita yakin ke manusianya nggak nolong, Allahnya pun nggak nolong. Tergantung ibadah kita. Iya. Aku di masa kemarin jujur ya Kak. Kenapa Ji? Aku lagi jauh sama Allah posisinya. Tapi ini waktu ngetopnya kemarin nih Ji? No, di case ini. Justru kesel, marah gitu? Memaki malah. Tapi Tuhan mendekat Kak. Detik demi detik, menit demi menit, aku ngerasakan kedekatan kehadiran Tuhan ini dekat. Itu beda rasanya. Makanya aku cerita tadi sama kakak itu anxiety atau apa, atau mungkin pergejolakan energi itu gitu. Yang begitu besar gitu. Dan aku denial itu, Tuhan tuh nggak ada. Pun kalau nggak ada kayaknya nggak ngeliat gue deh. Pun kalau dia ada kayaknya he doesn't care about me gitu. Soalnya kejadiannya banyak banget nih. Bokap gue kanker, mak gue pecah pembuluh darah. Sampai aku berpikir ini nggak cocok Allah lu kasih ke gue, lu kasih ke yang lain lah. Yang lebih nakal gitu kali ya. Nakal. Gitu loh. Kenapa? It's happened to me gitu. Nggak kuat aku kan. Tapi dengan kejadian itu adalah aku manusia biasa seperti aku. Kalau ini meledaknya di awal mungkin anakku tertolong. Masih ada. Anu masih ada. Tapi kenapa? Mungkin itu sudah suratan yang nggak bisa kita lawan. Karena kita cuma manusia, nggak punya kemampuan untuk itu kan. Akhirnya aku berserah seperti yang aku bilang sama kakak tadi. Aku pasrahkan semua, benar-benar pasrahkan. Apapun ketentuan yang dikasih hasilnya, suka ataupun nggak suka, samina wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ini hasilnya. Gitu. Makanya kalau misalkan ada orang yang komen ini, komen itu, it's okay. Dikomenin apa Ji? Yang paling sadis lah, karena kan netizen ini punya kekuatan untuk sekarang juga bisa dikatakan Aji ini jadi viral, bisa ibaratnya dilihat begitu banyak orang juga. Ini kekuatan dari netizen juga harus diakui dong Ji. Tapi juga netizen juga in the same time juga dengan komentar mereka, kalau kita nggak kuat-kuat banget, ada beberapa netizen yang bisa justru bikin kita makin down gitu. Apa the worst comment you ever heard? Kita talk about the power of the people ya. Bro, lu jangan mondar-mandir untuk ngejual cerita lu. Podcast, iya. Bro, ku balikin lagi nih Kak. Kalau dengan ini, cara anak istriku bisa makan. Iya. Mereka bisa tercukupi. Even aku harus jual ginjalku. Exactly. Ya, ku jual Kak. Iya.
I don't care about that thing. Gitu loh. As long aku nggak menipu, Iya. Nggak nyakitin orang. nggak nyakitin orang, nggak memaksa. Toh, aku bilang sama kakak kan, aku open donasi ini hanya mencari 15 juta kak. Itu pun nggak ada ya Ji saat itu ya. Belum ada pada saat itu, kan meledaknya di belakang. Jadi kamu dianggap sama netizen ini menjual cerita muter-muter gitu ya ke podcast, ke TV apa ke gitu-gitu. Jujur kak, ada tawaran dari beberapa podcast. Itu aku lihat siapa host Iya. podcastnya siapa. Ku mapping dulu kak. Ya kan kamu aku hubungin kan kamu nggak langsung bilang iya kan? Iya kan? Oke kak itu dulu kan. Aku mapping itu. Kalau misalkan ini bukan educated person, buat apa aku datang? Ya kan? Tapi kalau misalkan di sini dengan kedatangan aku yang nantinya itu bisa ada dampak positif buat aku, buat keluarga aku ataupun buat orang-orang yang di luar sana, Iya. kenapa enggak kak? Sampai sesusah apa emang Ji kalau boleh tahu? Kalau gini, kalau ya artis mah susahnya kalau susah lu masih ibaratnya lu masih naik mobil nggak usah bilang susah deh. Ada anak netizen gitu kan. Ngukurnya tuh susah orang tuh beda-beda bro. Lu masih susahnya susah artis. Sesusah apa? Pernah titik terendah banget aja tuh kayak apa? Ini kayak sekarang, motor mobil nggak ada. Aku Ya, kamu kesini naik apa? taksi online. Harganya barang berharga yang ada value-nya di rumah itu cuma televisi kak, sama kacamata satu sudah. Selainnya nggak ada. Nggak mungkin dong baju kita jual kan? Iya, iya. Berharga berapa baju? Tapi rumah sendiri dong Ji. Udah dijual kak. Ya, kamu tinggal di mana sekarang? Ngontrak. Di rumah kamu ngontrak sekarang. Ngontrak. Kendaraan untuk pergi nggak ada? Nggak ada. Motor pun nggak ada. Jadi aku fight dengan jalan kakiku sendiri. Gitu. Kerjamu hari-hari jadi untuk mencukupi 3 anak dan 1 orang istri? Kemarin itu aku ada sempat ditawari satu posisi jadi kreatif di salah satu YouTuber, memang nggak terkenal tapi Iya. dia lagi build something yang memang kedepannya dia berharap bisa sukses gitu. Itu tuh ketutup kan. Maksudnya ketutup? Daily oke, buat sewa Oh, bayar. nutup deh buat hari-hari. Nutup. Terus kenapa nggak diambil? Ya karena ada kejadian ini yang dimana check up kita harus mengeluarkan berapa termasuk obat. Jadi yang tadinya uang ini aku posisikan untuk keperluan A kepake. Nggak ada bisa untuk pegangan tuh jadi habis semua ya? Habis kawan. Everything is finished karena nggak ada, udah keluar ini sakit ini udah putar otak lagi nggak bisa, habis. Sekarang masih kerja di situ Ji? Sekarang aku bilang izin karena harus jaga istri 24/7 kan, harus standby. Kenapa emang kondisi istri setelah kemarin preeklamsia, preeklamsia betul? Preeklamsia, terus anak babynya meninggal, kondisi istri sekarang gimana? Sering memory recall itu pasti ya terhadap lagu atau sesuatu gambar video yang dia tonton ketika masih mengandung kak. Ingat sama Anum. Jadi secara mental masih nggak terlalu kuat. Mungkin itu yang membuat fisiknya juga belum stabil gitu kan. Iya. Itu mempengaruhi kondisi fisiknya juga? Ya, gitu. Jadi setiap ada acara, misalkan aku dari kakaknya, aku langsung pulang pasti. Jagain istri? Dan istri, anak-anak main. Mbak nggak ada di rumah? Semenjak pandemi, ART udah pulang lagi. Terus buat hari-hari gimana Ji? Papa nggak ada, mama nggak ada. Kerja lagi nggak kerja? Kemarin itu memang udah habis dikarenakan aku memang di posisi nggak kerja nggak makan pun mau kerja nggak bisa kak. Karena istri tadi? Kondisi istri tadi. Sama sekali nggak bisa ditinggal. Misal kamu nge-grab gitu yang sejam 2 jam bisa nggak? Atau malu? Aku udah nge-grab kak. Udah nge-grab? Pakai akun papa. Kalau misalkan ada orang yang pernah disetirin sama aku, komen aja di kolom. Grab motor apa grab mobil? Grab car. Kalau sekarang misalkan, aku tadi kalau misalkan ada motor, aku pun juga pengen bisa grab bike. Nggak malu kak. Nah, karena orang kan bilang, jangan malu dong bro, makan gengsi doang buat apa? Nge-grab dong, pasti kan itu adalah yang paling standar deh, netizen pasti akan. Jadi kamu nge-grab pun sekarang kalau ada motor mau? Mau. Kenapa enggak? Halal loh kak. Iya dong, iya setuju. Mau. Aku nggak penting, selagi ini, aku ada bisnis memang. Cuma kalau bisnis itu nggak bisa berjalan, ya sudah, Iya. kita save dulu. Kita harus logik Ya, dong. kita logis berpikir yang dimana daily ini tercukupi dulu. Iya. Aku pengen buka bakmi tadinya kak. Cuman kan hanya modalnya nggak ada, gitu loh. Buka bakmi kan kita buka gerobak bakmi depan rumah, Iya. kan, istri di belakang masih bisa kontrol. Masih bisa di rumah nemenin gitu Iya. ya. Gitu. Jadi apa planning kamu sebagai kepala keluarga saat ini Ji?
Karena anakmu 3 nih, Ya. nggak bisa bilang anak buka mata kan buka dompet. Anak nggak bisa bilang panggil papa pi. Papa. Papa nggak lagi nggak kerja, nggak bisa ngomong kan? Betul. Sekolah nggak anak 3-3? Yang 2 kan masih kecil, yang satu terpaksa terputus sekolah karena memang finansial belum stabil Kak. Harusnya SD, Kelas 2. kelas 2 SD. Jadi sekarang putus sekolah karena Aji lagi nggak ada kerjaan. So what's your plan? Maksudnya ya terlepas dari nanti Tuhan membuka jalan, tapi yang penting kan kita usaha dulu. Planningnya Aji pengen ngapain? Nah, sekarang kan memang alhamdulillah, syukur Allah. Beberapa ada panggilan podcast, ada beberapa panggilan TV program. Iya. Yang balik lagi ke tadi Kak. Kalau dengan aku bisa memberikan sisi positif terhadap kedatangan aku di berbagai acara, Iya. yang memang dimana masya Allah, alhamdulillah itu ada aja, tapi tetap aku lihat ya, Iya. benefitnya dalam arti bisa meninggalkan yang sisi positif Kak di sini. Membawa kebaikan nggak ya, Membawa Ji? kebaikan, aku Iya. akan datang. Jadi aku hadir, coba perlahan-lahan, disambil aku juga ngintip, lihat mapping ya. Iya. Di luar itu ketika sudah kondusif, kan pasti aku ada fee, dan ada fee, aku save Untuk bisa menyambung hari ke hari deh hari ini ke ya. hari, dan kita lihat di sana kalau misalkan ada yang bisa aku buka usaha apapun itu, aku pasti buka. Toh jika memang ada tawaran yang masuk entah apapun itu, ya aku pasti terima. Oke. Apa yang kamu bisa sharing, karena orang sekarang kan viral jadi artis, beda sama zaman dulu kan Ji. Tapi dari kehidupan dunia artis ini, Aji yang dari kelas 3 SD aja tadi guys, udah ibaratnya punya opportunity atau kesempatan untuk bisa jadi bintang iklan cilik, main sinetron. Sekarang lo bisa bilang bahwa gue nggak punya duit banget nih Kak, mobil, motor aja, rumah aja ibaratnya masih nyewa gitu. Apa yang bisa lo sharing mengenai dunia keartisan ini yang mungkin nampak luarnya seems like very glamour? Oke, setiap apapun keputusan pasti ada resiko. Ya. No sacrifice, there is no victory. Ya, Ya. true. Intinya setiap apapun yang mau diputuskan, untuk mengambil keputusan tersebut ya, dipikirkanlah baik-baik, matang-matang. Kalau misalkan belum siap ya jangan masuk. Pun kalau sudah masuk ya nyemplung total sudah. Karena aku hidup jadi hancur-hancur Kak. Gitu loh. Bukan tipikal yang ya seenggaknya udahlah enggak. Aku Nggak setengah-setengah. nggak suka. Kalau aku suka akan sesuatu pasti aku akan tabrak itu semuanya. Kamu ada perasaan nyesel nggak dulu nggak melanjutkan dalam dunia keartisan? Akhirnya kan kamu bilang kamu sempat lari ke ke pekerjaan lain. Ada perasaan nyesel nggak? I wish kalau misalnya gue masih jadi artis. Tadi kamu bilang teman-teman seangkatan gue minimal rumah udah punya lebih dari 1 lah Kak gitu loh. Ada perasaan nyesel nggak saat itu lo berhenti menjadi seorang artis? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak Kak. Tidak. Karena aku sempat berdaging di usaha kemarin. Oh, tapi karena pandemi dan segala macam ya. Rusak kompasnya langsung. Arahnya jadi, wih kemana ini kita harus berjalan gitu. Karena sempat 1 tahun kemarin no income at all. At all. Ya. Waktu pada saat pandemi ini. Ya, 1 year loh Kak, 365 hari no income. Tapi aku masih survive. Karena masih ada yang bervalue kan. Iya. Gitu. Jual-jualin tuh. Jual. Bisnis properti dong lo ya. Iya. Jual beli Open beli garage. barang di rumah ya. Open garage sudah. Karena memang ya selagi aku masih ada, intinya aku nggak akan neko-neko lah. Iya. Aku akan survive. Akan kembali nggak mencoba peruntungan dalam dunia keartisan? Lihat dulu Kak. Maksudnya? Yang ditawarkan ini aku nggak mau aji mumpung. Mumpung lagi viral nih di podcast. Nggak mau. Jadi lu nggak mau sembarangan juga, walaupun lu sebenarnya juga ibaratnya lu butuh duit banget nih. Tapi aku yakin nanti Allah akan memberikan sesuatu yang pantas untukku. Selagi kita yakin, makanya kunci di sini is a faith Kak. Iya. Keyakinan faith. walaupun belum melihat Iji. Ya, is a faith. Gitu. Kayaknya kalau aku lihat walaupun justru kehidupan yang lumayan berat ini kayaknya ngebentuk keimanan kamu sama Allah jauh lebih deket ya sekarang Iji. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu wah. Gimana sih Kak kalau kita susah? Padahal justru di saat kamu lagi ibaratnya dalam kacamata manusia nih, lu lagi sengsara nih ibaratnya sekarang. Sengsara lagi menjauhkan diri dengan Allah, tapi kok malah Allah mendekat, Allah menolong gitu. Dan terasa vibrasinya gitu ke aku. Makanya ya intinya ketika kita mau hidup, kita harus tahu kita menggantungkan hidup kita ini ke siapa. Ke orang kah? Makhluk kah? Atau ke Tuhannya langsung yang punya ini semua. Gitu. Titiknya apa pada saat kamu titik baliknya? Kan kamu bilang kamu sempat bukan cuma marah, lu memaki lagi, lu bilang kenapa, why this thing happen to me ya Allah gitu. Sampai aku bilang kalau lu nggak panggil gue yang nyamperin lu. Mau mati? Ya. It's happening Kak pada saat aku masih di apartemen. Aku mau suicide kok.
Di Saking lantai- susahnya hidup? Iya. Nggak, bukan saking susah, nggak ketemu nih. Aku mapping nih kok jalan keluar lewat mana? There is no exit gitu loh. Iya, iya. Nggak ada option lain. Ternyata ada sesuatu kejadian. Aku ngedenger suara almarhumah mami. Gitu. Itu yang ngebuat aku nggak jadi loncat di balkon apartemen, tahu kan Kak, tempat-tempat Iya, AC itu. Iya, iya tempat AC ya. Ya, it's already 2 jam gitu, tapi denger suara itu. Mami bilang apa? Lu tau kan lu pulang kemana setelah ini? Lu nggak akan ketemu gue lagi nanti. Oh, shit. Nggak jadi Kak. Karena bunuh diri ya? Iya, karena di Islam bunuh diri nggak diperbolehkan dan udah nggak bakal ketemu lagi. Karena satu harapan yang aku punya sekarang, pada saat nanti Allah memberikan aku izin untuk pergi haji atau ke tanah suci dalam bentuk umroh, 1 menit aja bisa ngeliat mami, even nggak ngomong, tapi ngelihat wajahnya. Rindu ya, Ji? Rindu, perlu di recharge sebenarnya. Udah lemah. Di setiap sebelumnya di saat aku lemah, di saat aku nggak tahu berpegangan ke siapa, mami selalu ada pada saat itu. Mami orang yang lembut, mami orang yang tahu cara bagaimana harus ngomong aku, Kak. Aku nggak punya sosok itu sudah lama. It's already 12 years. Aku nggak merasakan sentuhan itu. Even saat kita nggak punya duit, tapi kalau ada mami, kayaknya solusi udah pasti ada gitu ya. Dengan pelukan dia atau omongan dia gitu ya. Suaranya aja. Suaranya. Aku sakit ngedengar suaranya sembuh, Kak. Karena orang terdekat di hidup aku selama aku hidup 36 tahun di muka bumi ini, mami. Insya Allah ya, Ji, kalau kita niatnya baik ya, Insya Allah. pasti dibukain jalan sama Tuhan Amin, ya. amin. Makanya aku bilang kemarin dari tempat ini ke tempat itu, tempat ini, tempat itu. Kalau memang nggak cukup, nanti Allah yang cukupkan dengan cara mereka. Ada yang nembak aku lagi, Kak. Minta sumbangan lagi dong. Kak, wallahi, aku buka sumbangan ini karena aku tidak melihat jalan keluar. Ada anak orang di sisiku yang harus aku pertanggungjawabkan. Your wife. Ya, my wife. Kalau dengan cara aku membunuh gengsiku, membunuh rasa maluku, membunuh siapa aku sebelumnya, itu bisa menyelamatkan dia, aku akan lakukan. Mundur sedikit, Ji, waktu pada saat istri itu sampai kamu open donasi di rumah sakit, gimana kondisinya? Keadaannya seperti separah apa istri kamu, sampai kamu akhirnya udah nggak ada jalan lain, gue open donasi deh, bodo amat gue mau dikatain artis miskin apa segala macam. Berarti harga diri lo kan lo turunin tuh semua. Itu masih di rumah, Kak. Penanganan untuk rumah sakit pun belum jelas. Itu hari aku lupa 5 atau ke-6. 5. Jadi istrimu udah kontraksi nih, udah gede. Kontraksi sakit, pala sudah nggak tertahankan lagi, ngomong sampai begini, Kak. Uang nggak ada? 1,5 itu pun dari donasi yang tadinya awal di circle aku itu loh, Kak. Oh, di circle teman-teman donasinya. Udah sakit ngomong-ngomong sebenarnya masih bisa ya dengan suara tertatih seperti itu. Kamu mau membunuh rasa malumu, kamu mau bunuh gengsimu, kamu mau bunuh siapa kamu? Buka. Istri yang minta? Istri yang minta. Maksudnya buka tuh yang tadinya private IG aku. Oh, dibuka. Open. Ya. Nggak pikir panjang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Open. Dan dari situ pelan-pelan argonya, ritmenya agak sedikit cepat dan meledaknya tetap di belakang. Dapat berapa kemarin, Ji? Alhamdulillah cukup, Kak. Cukup lah. Tapi aku bisa bicara di sini yang mengeluarkan, yang bisa mengevakuasi jenazah anak kami itu bukan pihak rumah sakit ya, Kak. Bukan pihak rumah sakit. Tapi Allah langsung yang menurunkan tangannya. Karena itu keluar sendiri jenazah anak kami, Kak. maksudnya, Ji, sorry. Di 4 rumah sakit itu keputusan 99,9% harus sesar. Kalau tidak dilakukan sesar secepatnya ini akan bisa membuat organ-organ lain itu membusuk. Betul, rusak karena kan tensinya udah tinggi sekali. Jadi Ya. ditambah ada jenazah ya, 3-4 hari. Jadi udah meninggal tuh anak. Sudah meninggal. Kita tahu pada saat kita ke klinik, dokter memprediksi ini sudah 3-4 hari meninggal. Karena ada pembengkakan di otak yang selayaknya manusia meninggal pada umumnya lewat dari 3-4 hari. Jadi 3-4 hari tuh anak udah ibaratnya sudah Tidak bernyawa. nggak bernyawa, masih dibawa-bawa di perut istri kamu. Iya. Oke, dan dari situ kok di rumah sakit yang ini nggak ada penanganan selayaknya harus kayak biasa observasi karena kan rumah sakit berbeda dari yang lain kan. Iya, iya. Beda-beda tempat diobservasi, dimakan obat tensi dan sebagainya, tapi kok nggak ada informasi Pak sebentar lagi kita akan lakukan sesar, didiemin aja gitu. Kita masuk 3:30 sore baru dapat kamar itu sekitar jam 11:30 malam, belum ketemu sama dokter ojimnya sampai 5:30 pagi.
Akhirnya jam 6 pagi istriku mengeluarkan gerakan kayak mau lahir normal, Kak. Seperti begitu. Tapi dia udah tahu itu anak udah meninggal? Tahu. Makanya sempat pingsan di klinik, darahnya tempat 200 yang itu aku bilang itu di klinik, Kak. Saat tahu anaknya sudah nggak ada. Nggak ada. Udah akhirnya jam 6 pagi mengeluarkan gerakan seperti melahirkan, posisi melahirkan. Suster panggil, oh ini sudah pembukaan 4. Sudah pembukaan 4. Akhirnya bersiap dan sebagainya. Bahkan istri pun nggak tahu jenazah anak kami itu sudah keluar dengan sendirinya, Kak. Jadi akhirnya keluarnya kayak normal? Normal. Jadi nggak sesar? Nggak sesar. It doesn't make any sense memang. Iya Gimana? sih. Kalau Allah udah bilang kun fayakun, keluar, Kak. Dan itu kita Tapi istri mengedan normal nih? nggak ngeden kayak selayaknya. Nggak yang orang normal heboh gitu? Enggak? Nggak heboh. Bahkan istri nggak tahu jenazah anak kami itu sudah dikeluarkan, Kak. Dengan sendirinya dan nggak robek, tidak ada jahitan. Itu usia menuju 7 bulan loh, Kak. Lewat vagina kan? Iya. Jadi keluar dengan set gitu aja? Rapi. Nggak bau, nggak ada darah yang muncrat gimana. Enggak, rapi. Kayak dikeluarkan gitu loh, Kak. Are you serious? I'm serious. 100%. I swear to God. Wow. 100 itu keluar. Sebelumnya dokter yang di klinik tersebut yang memprediksikan anak kita sudah 3-4 hari nggak ada, Bang tolong persiapkan mental nanti ke depannya. Aku nggak tahu nih nanti abang ini bisa mempunyai kemampuan mengeluarkan jenazah anak abang ini hari keberapa. 3-5 jam kondisi jenazah seperti ini. Lewat dari 3 hari seperti ini. Seminggu lewat lebih atau seterusnya mungkin ada beberapa anggota badan yang lepas karena sudah terlalu lama. Karena kelamaan ya. Masya Allah, begitu dikeluarkan sama Allah, perfect. Lengkap. Kanan 5, kiri 5, jari-jarinya, kaki semua lengkap, kuping, hidung semua lengkap. Gimana istrimu pada saat ngelihat jenazah anak di depan mata akhirnya? Ya, histeris, Kak. Histeris. Walaupun udah tahu dia meninggal di perut ya, tapi tetap aja dong. Ya, histeris. Keluar. Aku lihat, Masya Allah, aku bilang, nggak ada yang kurang lengkap. Bahkan kulitnya pun selayaknya kulit bayi yang baru lahir normal. Cuma bedanya anak kami sudah tak bernyawa. Jadi benar-benar seperti baby lahir, cuma tidak ada nyawanya aja, nggak ada napasnya aja gitu, Ji. Aku kasih lihat off cam. Nggak apa-apa kalau kakak Kamil mau lihat. Iya. Tapi itu agak dibungkus plastik, dikhawatirkan takutnya ada bakteri yang masuk. Iya. Plastik ya. Maka aku azanin di situ, matanya terbuka, Masya Allah, nutup. Apa yang kamu bilang sama Allah saat itu? Karena hal yang terberat adalah orang tua yang harus menguburkan anaknya. Aku cuma bilang pada saat itu yang aku ingat, Kak, ya. Karena aku lebih banyak bicara sama Anum. Menguatkan ya istri ya? Bukan, anak-anakku yang meninggal. Oh, kamu ajak ngomong? Ajak ngomong. Kamu ngomong apa? Jadi begitu keluar aku special thanks to Allah, Alhamdulillah aku bilang. Walaupun meninggal? Ya, Alhamdulillah. Langsung aku bilang secara malam, Anum yang tenang ya di sini. Gak usah khawatirkan papa sama mama di sini. Insya Allah kami kuat. Anum tenang di sana. No need to worry, kita kuat. Akhirnya dari situ aku azanin. Setelah azan dibungkus dan sebagainya, dimakamkan. Dan prosesi pemakamannya pun lancar, nggak ada yang ganjelan apa, Masya Allah lancar semua prosesinya. Sampai akhirnya dikebumikan, selesai. Dan dari situ aku ngerasain something happen gitu loh, Kak. Kayak damai, tenang, beban nggak ada. Walaupun anak kamu tidak bersama kalian? Ada kedamaian yang lebih besar yang kurasakan dibanding rasa kesedihan itu. Sedari itu nggak jauh, aku kayak mendapatkan rasa kayak seolah-olah aku yakin ada perbincangan di dalam antara anakku dengan Allah di dalam di dunia rahim. Iya. Nggak tahu ini aku pemikiran dari mana itu. Aku tahu kayak percakapannya, ya Allah, Anum ngalah buat papa mama. Anum ngalah buat kakak-kakak Anum di luar sana. Karena dokter sebelumnya juga sudah memberikan informasi, pun kalau Anum hidup dalam kondisi, karena kan berat besar bobot bebet Anum ini nggak normal, Kak.
di bawah rata-rata pada umumnya. Karena ada eklamsi yang tadi membuat dia nggak normal. Iya, jadi nggak lancar makan dan segala macamnya ya di perut ibunya. Dikhawatirkan nanti ketika hidup ada harus kita melakukan penanganan tambahan. Yang dimana kondisiku kan dalam seperti ini. Iya. Makanya aku bilang sama kakak, kayaknya ada perbincangan di dalam sana. Wallahu alam ini dari mana. Tapi aku yakin ini Anum. Anum ngalah ya Allah. Biarlah Anum nunggu papa mama di sana sama-samamu ya Allah. Daripada ibaratnya tambah berat beban papa mama di dunia ini ya. Wow. Dan di momen itu kakak-kakaknya Azalia, Akia dan abangnya, mereka kayak paham kan. Mereka tahu adiknya mereka udah gak ada. Mereka tahu adiknya sudah berpulang. 1 tahun baby kita bicara di sini. 1 tahun 1 bulan umurnya. Dia bisa datangi mamanya dengan cara merangkak, Kak. Wallahi. Sayang ya. 1 tahun 2 bulan. Logis. It doesn't make any sense. Baby punya feel seperti itu. Gini-gini mamanya. Jadi kesedihan itu tuh jadi agak sedikit terangkat ya melihat anak-anak semua yang menghibur begitu ya. Betul. Makanya tadi aku bilang ada suatu kedamaian yang aku rasakan di sini, yang dimana rasa damai itu lebih besar dibanding rasa kesedihan. Mungkin itu hadiah dari Allah. Jangan terlalu berlarut-larut, ikhlaskan. Karena dengan kita ikhlas lebih tenang di sana. Iya. Gitu. Ji, kenapa menurut kamu setelah kamu sekarang melewati banyak hal dan kamu melihat ke belakang, apa yang Allah pengen ajarin dalam hidup kamu? Karena aku percaya dalam setiap hal yang diizinkan sama Tuhan, there must be a lesson yang kita bisa belajar. I don't know, mungkin membentuk karakter kamu, mengubahkan sesuatu yang kurang baik sebelumnya, atau mungkin mau mengangkat derajat, many things ya. Apa menurut kamu? Yang aku ambil ya, berdasarkan apa yang aku rasakan saat ini. Gantungkanlah hidupmu kepada aku, maka aku akan urus duniamu. Itu yang aku rasakan. Karena kamu dulu ngandelin orang banget ya, Ji. Pagi dalam dunia kita kayak gini ya. Kalau gue pegang dia, sini nggak nelfon-nelfon ya. Udah gue ngandelin dia nih, kok nggak nelfon-nelfon. Bener. Mungkin di situ Allah ingin membuktikan gitu. Mana manusia yang kau andalkan ada di saat masa seperti ini. Aku yang menolong, aku yang hadir. Karena memang detik demi detik glimpse itu ada, Kak. Jadi kayak diberitahu melalui cuplikan yang ada di pikiran gitu. Ya Tuhan bisa berbicara sama kita lewat banyak media, banyak platform kan. Masih marah sama Allah saat ini? Apa yang kamu rasain saat ini dengan hubungan kamu sama Allah? Getting close. Getting even closer. Walaupun banyak hal ya yang ibaratnya terjadi dan I know it's very hard. Kamu kehilangan banyak sekali anggota keluarga kamu yang kamu kasih, terutama kehilangan mama papa juga dan anak lagi. Intinya aku akan memperbaiki hubunganku sama Allah. Yang dimana aku belum sholat bisa 5 waktu lah, Kak ya. Tapi seenggaknya sekarang ini aku coba belajar step by step. Gitu. Karena Allah sudah banyak memberikan kebaikan-kebaikan kepada aku dan aku pun berpaling darinya gitu loh, Pak. Tapi masih dikejar ya? Masih dikejar. Gitu. Padahal kita udah suka kabur tuh ya. Udah kesel. Dipanggil nggak nyaut. Ya kan? Bete. Tapi Allah masih baik, Allah masih hadir. Kayak orang aja deh. Kalau aku panggil Kak Mel nggak nyaut, jangan Kak Mel marah. Tapi Allah ini berbeda gitu. Karena memang bukan manusia Allah itu. Gitu. Yang dimana kita maki, kita menjauh, Allah hadir. Tetap dia mendekat dan mengajak kita untuk lebih dekat lagi ya. Apa yang Kak Aji pengen sampaikan terakhir untuk menutup podcast kita? Karena aku tahu banyak sekali saat ini, apalagi dengan pandemi kemarin ya, banyak sekali orang-orang yang ibaratnya kehilangan pekerjaan, kehilangan pengharapan, dan ini juga mempengaruhi banyak hal. Misalnya kehilangan kepercayaan akan diri sendiri, karena mungkin dulu kayak Aji menganggapnya bahwa orang tuh mengenal kita karena siapa kita gitu, Ji. Saat itu diambil kan oleh dunia, kita ngerasa kadang-kadang tuh the valuable thing about us yang bikin orang tuh jadi ngelihat ke kita tuh kayaknya hilang gitu loh. Gue bukan artis lagi, gue bukan apa lagi. Tapi apa yang lo pengen sampaikan untuk orang yang sekarang lagi nonton podcast dan mungkin juga sedang mengalami di titik terendah seperti yang kamu alami? Sesungguhnya kita hidup ini nggak bisa apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Mempunyai kemampuan pun terbatas. Coba sedikit kita menghilangkan ego kita, menghilangkan keakuannya kita. Kita memang harus berserah dan menggantungkan segala sesuatu ya hanya kepadanya. Apapun jawabannya,
apapun hasilnya itu pastikan kita harus yakin itulah yang terbaik. Kalaupun memang ada doa yang belum terjawab, bukan nggak dijawab, belum Kak. Kalau enggak berarti nanti sampai mati nggak dijawab kan? Tapi kalau belum ada waktunya nanti. Intinya dari kesemua itu badai pasti berlalu. Ya, dalam Islam hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mallah wa ni'man nasyir. Aku tergantung prasangka hambaku. Coba berserah, berprasangka baik selalu. Berprasangka baik, positif, ditolong kok ini. Dan jangan kepada makhluk, karena 99,9% itu pasti kecewa. Karena pemilik seutuhnya, sesungguhnya adalah dia kan. Apa tadi bahasa Arabnya, Ji? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mallah wa ni'man nasir. Berprasangka baik. Nah, intinya sebaik-baiknya penolong, cukup Allah yang menolong kita. Oh, aku ingat tuh soalnya waktu dulu aku lagi COVID awal tuh lagi parah. COVID itu bukan COVID Omicron ya. COVID parah banget. Gue sampai dibawa ke rumah sakit. Terus gue nggak tahu nih gue bisa lewat apa bisa melewati apa enggak gitu. Karena waktu gue tanya ke dokter juga dokternya bilang, "Dok, saya bisa sembuh kan, Dok?" Karena aku tuh I was in the lowest point in my life. Gak pernah ngerasain badan gue tuh sampai selemah itu gitu ya. COVID itu COVID alpha di awal banget gitu. Dokter cuma bilang, "Ibu pokoknya doa aja." Kita deg-degan kan kalau dengar dokter gitu. Minimal nih dokter bilang, "Udah Bu, pokoknya bisa." Ya kita tenang gitu walaupun kita mungkin dalam keadaannya itu ibaratnya bahaya lah gitu. Dokter bilang, "Pokoknya Ibu banyak doa aja." Wah, nggak beres di dalam hati gue. Terus gue inget banget salah seorang suster yang gue WhatsAppan, dia seorang muslim juga, dia selalu bilang sama gue, "Mbak Mel, pokoknya tenang, jangan stres, berprasangka baik aja selalu sama Tuhan." Mungkin itu kali maksudnya ya. Tuhan melihat bagaimana hati kita memandang dia juga ya. Walaupun kita lagi berada dalam kondisi yang nggak enak banget. Sebenarnya ada dua bait Kak. Bait kedua ini yang sering, bahkan aku pun melewatkannya sesungguhnya. Pun aku nggak lewatkan, aku nggak sadar dan aku nggak menjalankan. Mintalah kepadaku, sesungguhnya akulah Tuhanmu. Karena pada saat di alam rahim, Allah bilang, mintalah kepadaku, maka aku akan cukupkan dan akulah Tuhanmu. Nah ini yang sering orang lupa Kak. Iya. Pun aku juga melupakan itu sebenarnya. Kemarin ya. Makhluk kan. Iya benar. Aku tergantung prasangka hamba aku. Luar biasa nih Aji. Alhamdulillah, puji Tuhan. Makasih ya Ji. Ya, sama-sama. Walaupun hidup lagi berat, tapi Aji masih bisa membagikan hal-hal yang baik. Terserah orang mau bilang apa, Aji muter-muter podcast apa segala macam. Intinya lo muter-muter podcast bukan ngejelekin orang, bener nggak? Lo berbagi mengenai bagaimana perjuangan hidup lo untuk bisa memberikan kebahagiaan buat istrimu dan juga buat anak-anakmu. Itulah sebetulnya esensi dari seorang suami, seorang laki-laki. I'll do anything for my family. Of course. Even gengsi gue harus gue turunin. Artis miskin, bodoh amat. Gue juga kan gak dapat makan dari orang lain juga kan, gitu loh. Terima kasih Ji, thank you very much teman-teman, terima kasih ya. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan ada nilai baik dari obrolan aku sama Aji Yusman. Dan Kamil juga mendoakan semoga Aji dibukakan pintu-pintu berkatnya sama Tuhan. Yang penting pokoknya Ji, jangan pernah nyerah hidup ini. Selama kita masih dikasih kaki, dikasih tenaga, dikasih otak, kreativitas, maju terus. Kita berkooperasi, teamwork bersama dengan Tuhan. Kita lakuin yang jadi bagian kita, kayak gue podcast, apa, anything. Masalah rezeki, keviralan, apa pintu berkat, itu urusannya Tuhan. Let God do the rest, right? Thank you very much for watching guys. I'll see you again on my next vlog. God bless you all. Bye.